Ada sebagian anak di pelosok negeri terpaksa menempuh perjalanan jauh setiap hari hanya untuk mengenyam pendidikan dasar. Bukan karena keinginan, tetapi karena sekolah negeri penuh dan sekolah swasta terlalu mahal untuk keluarganya. Di negeri yang menjunjung tinggi keadilan sosial, masih ada banyak anak-anak tertinggal dalam gelapnya ketidaksetaraan pendidikan. Di negeri yang katanya ingin mencetak generasi emas di tahun 2045, tapi masih juga mempersoalkan siapa yang pantas dapat akses pendidikan dan siapa yang harus bayar mahal untuk hak dasar mereka. Dan masih ada anak-anak yang harus menunggu giliran karena kursi sekolah negeri tak cukup dan sekolah swasta hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu. Kini, Mahkamah Konstitusi, lembaga tinggi negara yang seharusnya jadi penjaga konstitusi, kembali membuat gebrakan. Tapi apakah ini sebuah langkah berani untuk menegakkan keadilan? Atau hanya sebuah ilusi keadilan yang menyisakan celah bagi diskriminasi terselubung? Halo sobat pendengar setia, welcome to my channel. Lo lagi nyasar ke tempat yang pas banget nih, karena di sini kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan pastinya nggak ngebosenin. Sekarang ini lagi rame berita putusan MK yang bikin heboh. Sekolah swasta gratis, tapi kok masih bayar? Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, so siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng berita yang lagi rame ini. Stay chill, stay update, and let's go. 9 hakim Mahkamah Konstitusi atau MK baru saja mengguncang dunia pendidikan Indonesia lewat putusan mereka pasal 34 ayat 2 dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas dikoreksi. MK menegaskan negara harus hadir dalam sistem pendidikan secara adil tanpa diskriminasi, termasuk di sekolah swasta. Langkah ini memang terkesan mulia, sebab konstitusi secara tegas mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar seluruh warga tanpa terkecuali. Artinya, bukan cuma anak-anak di sekolah negeri yang harus dibantu, tapi juga mereka yang bersekolah di madrasah atau sekolah swasta karena tak ada pilihan lain. MK pun tampaknya sadar bahwa keterbatasan anggaran negara adalah realita. Mereka paham ada dilema besar antara menjaga kas negara dan menegakkan konstitusi. Tapi pada akhirnya, para hakim memilih untuk berpihak pada amanat konstitusi. Negara harus hadir demi rakyat. Namun sayangnya, tidak semua bagian dari putusan ini seindah apa yang tertulis. Ada satu bagian yang membuat alis kita terangkat. MK tetap memberi ruang bagi sekolah atau madrasah yang masih ingin menarik bayaran. Frasa pengecualian untuk sekolah atau madrasah tertentu berpotensi jadi pasal karet. Sekolah-sekolah bisa saja bersalin rupa menjadi sekolah dengan kurikulum khusus agar tetap bisa memungut uang dari peserta didik. Jadi putusan yang katanya anti diskriminasi malah menyisakan aroma diskriminasi baru. Dan seperti yang sering terjadi di negeri ini, ketika celah itu terbuka, praktik-praktik menyimpang bisa saja menyusup. Bisa jadi putusan ini malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan dalam dunia pendidikan. Dunia yang seharusnya jadi tempat suci untuk membangun masa depan bangsa, malah jadi ladang bisnis yang basah. Awalnya publik menyambut putusan MK ini dengan semangat,
Mereka menyebutnya tonggak sejarah. Tapi kini dengan semua keanehan yang tersimpan di balik frasa-frasa hukumnya, rasa optimisme itu mulai mengendur. Faktanya, jika Indonesia Emas 2045 benar-benar tercapai, maka pendidikan dasar harus dijamin tuntas. Tapi lihatlah, menurut BPS, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia pada 2024 masih di angka 8,85 tahun. Artinya wajib belajar 9 tahun pun belum terpenuhi. Jika anak-anak dari keluarga miskin masih dibebani biaya karena sekolah negeri penuh dan sekolah swasta tetap mahal, bagaimana mereka bisa ikut menikmati masa depan gemilang yang dijanjikan? Mahkamah Konstitusi memang telah bicara, tapi suara keadilan sejati masih terdengar setengah hati. Putusan yang digadang-gadang akan menutup jurang ketimpangan malah berisiko menciptakan jurang baru yang lebih licin dan tersembunyi. Pendidikan bukanlah arena eksperimen atau ruang kompromi. Ini adalah fondasi masa depan bangsa. Jika dasar ini retak karena kebijakan yang setengah matang, maka Indonesia Emas 2045 hanya akan jadi slogan kosong tanpa makna. Maka pertanyaannya sekarang, apakah negara benar-benar ingin hadir untuk semua atau hanya untuk mereka yang mampu membayar? Gimana guys, kalau lo emang peduli sama pendidikan Indonesia, yuk bantu sebarkan video ini. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar lo nggak ketinggalan update terbaru soal isu-isu penting kayak gini. Dan tulis pendapat lo di kolom komentar. Apakah menurut lo putusan MK ini benar-benar langkah maju? Atau cuma kosmetik hukum yang menyisakan masalah baru? Kita tunggu diskusi serunya di bawah. Oke deh guys, segitu dulu update berita buat lo semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kritis sama info yang beredar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.